Bab 541 dia bisa menyelesaikan masalah ini. Arvin terdiam sejenak, kemudian berkata, "Kalau kalian semua bersedia untuk membantuku, maka grup Nagasan tidak akan menekan perusahaan-perusahaan kalian lagi. Begitu saja." Hendrik tertawa. Arvin melirik Hendrik sekilas. Setelah dia bimbang untuk waktu yang lama, dia berkata, "Setelah itu, grup Nagasan dan Maple Rain Real Estate akan bersama-sama menguasai kota Neo." Ucapan Arvin langsung mencengangkan Andreas dan lainnya. Menurut mereka, dapat membuat grup Nagasan berkompromi dan Arvin mengatakan kalau dia akan membagi kekuasaannya sudah termasuk mereka telah berhasil. Maple Rain Real Estate tidak hanya bisa mempertahankan perusahaannya, tapi ia juga dapat berdiri di kedudukan yang sejajar dengan grup Nagasan dan Kamar Dagang Kota Neo. Hal ini sangat mulia. Jadi, Andreas, Lukman dan yang lainnya langsung mendongak untuk melihat Hendrik karena mereka tidak bisa menekan rasa antusias mereka. Mereka merasa syarat Arvin boleh diterima. Akan tetapi, Hendrik tetap menggelengkan kepalanya. Hendrik seakan-akan telah menyiram semua orang dengan air dingin saat dia berkata, "Pak Arvin, apa Bapak benar-benar merasa grup Nagasan dan asosiasi kita mampu bersaing dengan grup Vidino yang baru saja berinvestasi arus kas sebesar 60 triliun? Dalam sekejap, rasa antusias Andreas dan lainnya menghilang. Walaupun mereka bersatu dan mampu melawan tekanan yang mengerikan dari uang sebesar 60 triliun ini, di balik uang itu, masih berdiri grup Vidino. Grup Vidino merupakan sosok yang sangat penting karena ia menempati urutan 500 besar di seluruh dunia. Ini, Arvin juga merasa sedikit bimbang, tapi dia berkata, "Aku tahu ini sangat sulit, tapi kita tetap harus mencoba. Susah. Saat itu tiba, aku khawatir kami juga akan terserat oleh grup Nagasan lalu menjadi korban grup Vidino," ujar Hendrik sambil menggelengkan kepalanya. Arvin tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia dapat melihat seluruh situasi dengan jelas. Hanya saja, dia benar-benar tidak rela dikalahkan begitu saja oleh grup Vidino. Grup Vidino tidak hanya menyerang perusahaan Arvin yang di luar negeri, mereka juga mau menghancurkan fondasi grup Nagasan. Mereka ingin mendorong grup Nagasan sampai ke jalan buntu. Maka itu, Arvin pasti tidak akan menyerah. Sekarang Hendrik dan lainnya tidak bersedia untuk membantu, jadi Arvin juga tidak mempunyai pilihan lain lagi. Dia hanya bisa menggunakan kekuatan grup Nagasan yang ada untuk melawan grup Vidino. Setelah diam untuk waktu yang lama, Arvin perlahan-lahan berdiri lalu hendak meninggalkan Maple Rain Real Estate. Tiba-tiba, Hendrik memanggil, "Tunggu dulu, Pak Arvin." Arvin langsung membalikkan badannya dan menatap Hendrik. Dia sedang menunggu kalimat Hendrik yang berikutnya. "Di kota Neo, hanya ada satu orang yang bisa membantumu. Dan hanya dia yang bisa menarik kekuasaan grup Vidino di kota Neo," ujar Hendrik dengan penuh makna sambil menyipitkan matanya. Setelah mendengar perkataan Hendrik, Arvin yang biasanya selalu bersikap tenang kini tidak dapat menyembunyikan rasa antusiasnya. Dia bertanya, "Siapa? Kami bersedia untuk membayar berapapun harganya." Hendrik membuka mulutnya lalu menyebutkan nama seseorang. "Tuan Valentino Wijaya. Tuan Valentino Wijaya." Di antara orang-orang yang ada di sini, hanya Hendrik dan Danu tahu betapa menakutkan rencana meteor yang dari awal sudah dikuburkan oleh Valentino. Rencana tersebut benar-benar sebuah jebakan yang diletakkannya di kota Neo. Satu lapisan mengelilingi satu lapisan yang menarik seluruhnya. Akan tetapi, hanya Hendrik, serta Danu dan Evan yang sedang tidak ada di sini, yang mengetahui tentang hal ini. Jadi, saat Hendrik menyebut nama Valentino, kecuali Hendrik dan Danu, orang lain tercengang. Apakah Valentino mempunyai kekuatan yang begitu menakutkan? Kalau dia benar-benar sangat kuat, kenapa dia bisa diintimidasi oleh grup Nagasan sehingga dia tidak bisa berbuat apa-apa? Jangankan Arvin, bahkan Andreas dan Lukman yang mengikuti Valentino juga tidak berani mempercayainya. "Direktur Hendrik, aku tidak mengerti maksud ucapanmu," ucap Arvin sambil menatap Hendrik dan mengernyit. Hendrik hanya tersenyum, dia berkata, "Seperti yang kubilang, hanya ada satu orang di kota Neo yang bisa menyelesaikan masalah ini. Orang itu adalah Tuan Valentino. Yang seharusnya kukatakan sudah kukatakan. Kalau Pak Arvin percaya padaku, baguslah. Kalau tidak, ya, sudah." Hendrik tidak berniat untuk memberi penjelasan yang lebih panjang lagi. Jika bukan karena dia mendadak kepikiran apa yang kemarin dikatakan Valentino, Hendrik tidak akan berbicara sebanyak ini. Kemarin Valentino telah memberitahukannya sesuatu.
Sekarang Hendrik menebak itu seharusnya ada kaitannya dengan masalah ini. Sekarang grup Nagasan dan Maple Rain Real Estate sedang bersaing, tapi dengan campur tangan grup Vidino, paling tidak Maple Rain Real Estate berhenti. Namun, fondasi grup Nagasan tidak bisa melarikan diri sama sekali. Dalam situasi seperti ini, jika Arvin ingin berjalan keluar dari jalan buntu ini, dia harus menghadapi Valentino. Sekarang masalahnya adalah apakah Arvin bersedia untuk pergi memohon kepada Valentino demi fondasi grup Nagasannya di kota Neo. Mengenai apakah Valentino akan setuju atau tidak, itu adalah keputusannya sendiri. Hendrik hanya menunjukkan jalan kepada Arvin. Arvin dan Hendrik bertatapan untuk waktu yang lama. Banyak pikiran yang melintasi benak Arvin, sedangkan yang lainnya tidak bersuara sedikit pun. Seisi ruang rapat pun menjadi hening. Setelah beberapa menit, Arvin tiba-tiba menggelengkan kepalanya lalu tertawa pahit. Dalam sekejap, dia seakan-akan telah menurunkan harga tingginya. "Sekarang Tuan Valentino ada di mana?" tanya Arvin. "Kamu tidak tahu?" Hendrik terkejut. Valentino tinggal di Villa Gunung Cloud seperti keluarga Nagasan. Bagaimana Arvin bisa tidak tahu? Arvin menggelengkan kepalanya. Dia berkata, "Untuk apa yang terjadi kali ini, aku sama sekali tidak ikut campur. Semuanya adalah perbuatan Chris. Kalau bukan karena grup Vidino campur tangan, aku juga tidak akan peduli." Saat menyebut Chris, Arvin tidak bisa menyembunyikan kebanggaannya. "Aku tidak menyangka ternyata putraku yang tidak berguna itu bisa menyerang beberapa asosiasi kalian ini sampai ke ambang kehancuran." Setelah mendengar ucapan Arvin, wajah Andreas dan yang lainnya langsung memerah. Mereka berdaham-daham, tapi tidak menjawab apa-apa. "Kamu salah." Hendrik tersenyum, dia berkata, "Kalau Tuan Valentino mau, dia bisa menghancurkan grup Nagasan dalam 1 jam dengan meminjam kekuatan orang luar." Arvin menatap Hendrik lekat-lekat dengan penuh makna. Orang luar yang dimaksud Arvin tentu saja adalah keluarga Wijaya dari kota Kamar. Hendrik yang masih tersenyum menggelengkan kepalanya, lalu dia berkata, "Tidak ada gunanya aku berbicara panjang lebar. Sekarang Tuan Valentino sedang di Villa Gunung Cloud tingkat ke-9. Andreas dan yang lainnya tercengang. Akhir-akhir ini hubungan mereka dengan kamar dagang kota Neo bermasalah. Jadi mereka tidak pergi menghadiri pelelangan kemarin. Sekarang mereka baru tahu kalau Tuan Wijaya yang dibicarakan orang-orang adalah Valentino Wijaya. Hal yang hanya ada di benak mereka adalah selama 2 hari ini mereka sangat kewalahan karena banyak yang terjadi. Pada saat ini, Andreas dan yang lainnya merasa sangat terkejut karena ternyata Valentino tinggal di Villa Gunung Cloud tingkat ke-9. Villa di tingkat ke-9 mahal sekali. Ternyata Valentino adalah Tuan Wijaya yang dapat mengeluarkan uang sebanyak 28 triliun legendaris itu. Arvin melirik Hendrik sekilas, kemudian menganggukkan kepalanya dan berjalan keluar dari ruang rapat. Namun, setelah berjalan 2 langkah, dia berhenti. Arvin berkata, "Kalau Direktur Hendrik ada waktu, bagaimana kalau kamu memperkenalkanku kepadanya?" Setelah Hendrik berpikir sejenak, dia pun menganggukkan kepalanya. "Mari kita juga pergi." "Terima kasih," ucap Arvin dengan penuh hormat. Andreas dan yang lainnya segera mengikuti Hendrik dan Arvin pergi dari gedung Maple Rain Real Estate. Arvin dari grup Nagasan, Hendrik dari Maple Rain Real Estate, Lukman dari keluarga Cendana Kota Neo, Andreas dari keluarga laki Kota Neo beserta beberapa orang berkuasa yang memiliki hubungan baik dengan Maple Rain Real Estate. Siapapun dari mereka dapat membuat banyak orang Kota Neo langsung menunduk kepada mereka. Pada saat ini, mereka bersama-sama pergi menuju ke Villa Cloud, seolah-olah hendak berjumpa dengan raja. Bab 542 Wangitanya agak hambar. Kalau ditambahkan perwakilan dari keluarga Briantu dan keluarga Kusuma, itu akan lebih menakutkan lagi. Markeu berdiri di depan jendela kantor sambil melihat ke bawah. Dia melihat Hendrik dan semua orang pergi. Markeu mendengus dingin lalu segera mengeluarkan ponselnya untuk menelpon. Setiap gerakan Valentino harus dilaporkan kepada keluarganya setiap saat. Ini adalah peran Markeu. Ketika panggilan terhubung, Markeu merendahkan suaranya dan melaporkan masalah ini dengan cepat. "Jadi, Valentino benar-benar ingin menjadi tokoh besar di kota Neo?" Sebuah suara pelan terdengar dari balik telepon. Markeu mengangguk dan berkata, "Tuan, aku khawatir Valentino akan mengambil alih kota Neo. Dia tidak hanya melakukannya untuk bersenang-senang." Orang yang ada di sisi lain telepon terdiam beberapa saat dan melanjutkan,
Aku benar-benar tidak menyangka seseorang yang diusir oleh keluarganya bisa memiliki kemampuan yang begitu hebat. Meskipun kota Neo hanya sebuah kota kecil, kemampuan Tommy untuk mengendalikan 3 keluarga besar dalam waktu singkat telah membuktikan kemampuannya. Dari hal kecil ini bisa terlihat, kalau dia bisa menaklukkan kota Neo, dia akan bisa menaklukkan lebih banyak tempat. Bahkan, orang di balik telepon belum selesai bicara, tetapi Marcus sudah mengerti apa maksudnya. Mata Marcus berkedip beberapa kali. Kemudian dia merendahkan suaranya dan bertanya, "Tuan, apakah aku perlu membuat beberapa masalah untuk mengganggu Valentino? Biar aku pikirkan dulu." Valentino berharap semua hal bisa berjalan dengan lancar. Dia terlalu naif. Setelah mengatakan ini, orang itu menutup telepon. Saat ini, di Villa Cloud, Arvin membawa semua orang ke villa keluarga Nagasan terlebih dahulu. Kali ini, masalah melawan Maple Rain Real Estate direncanakan oleh Chris. Jadi kalau ingin meminta bantuan kepada Valentino, tentu saja harus membawa Chris. "Ini, apa yang terjadi dengan Chris?" tanya Andreas dengan curiga. Penampilan Chris saat ini benar-benar mengenaskan. Wajahnya bengkak dengan 2 mata pendek dan beberapa luka di sudut mulutnya, membuat orang merasa simpati tapi juga ingin tertawa. Mario tidak bisa menahan tawa. Di seluruh kota Neo ini, siapa yang pernah melihat penampilan tragis Chris? "Apa hubungannya denganmu?" "Dengus, Chris. Chris, jangan kasar," Arvin menegur. Chris berhenti sejenak, lalu berkata dengan kesal, "Aku dipukul Valentino." Meskipun dia tidak ingin mengatakan fakta ini, Chris memiliki kepribadian yang sangat terus terang. Dia mengakui kekalahannya dengan tegas. Dia tidak akan berbohong dan membodohi orang lain. Mendengar ini, semua orang terkejut sejenak, kemudian wajah mereka memerah karena menahan tawa. Segala sesuatu pasti memiliki lawan yang seimbang. Pada saat yang sama, mereka juga sangat terkejut dengan kekuatan Valentino. Semua orang mengobrol sebentar di villa keluarga Nagasan, kemudian bergegas menuju penthouse bersama-sama. Ketika Hendrik membawa semua orang ke penthouse ini, tidak ada orang di dalamnya. Namun, ada wangi teh samar yang memenuhi seluruh halaman villa. Semua orang mengikuti wanita ini dan menemukan Valentino sedang duduk di depan pintu ruang tamu. Di depan Valentino ada satu set peralatan menyeduh teh yang cantik. Dia sedang menyeduh teh dengan penuh konsentrasi. Arvin, Hendrik, Chris, serta Andreas tidak berani mengganggu. Mereka hanya berdiri diam dan menunggu. Melihat Valentino yang sedang konsentrasi menyeduh teh, Chris tidak mau mendengus kesal. Melihat Valentino, Chris teringat akan kejadian tadi malam ketika dia dipukuli, hingga saat ini wajahnya masih bengkak. Akhirnya, Valentino perlahan meletakkan teku, melihat ke arah kerumunan dan bertanya, "Sudah datang?" Melihat nada bicara dan ekspresi Valentino, dia sama sekali tidak terlihat kaget, seolah-olah semuanya berada di bawah kendalinya. So misterius," gumam Chris. Arvin menendang Chris sedikit. Chris segera menutup mulutnya. Hendrik memberi hormat dan berkata kepada Valentino dengan serius, "Tuan Valentino, Pak Arvin berkata bahwa ada yang ingin dia bicarakan dengan Anda." "Bicaralah." Valentino menyesap seteguk teh, memejamkan mata dan dengan perlahan merasakan teh yang diminumnya. Dia sama sekali tidak berniat menawarkan teh kepada semua orang. Arvin melangkah maju perlahan. Ketika mencium wangi teh yang menyegarkan, dia menelan ludah beberapa kali. "Tuan Valentino, aku ingin meminta bantuan Tuan Valentino untuk membantu grup Nagasan mengusir grup Vidino dari kota Neo. Mau sebanyak apapun pertikaian yang terjadi antara kita sebelumnya, pihak dari luar seperti mereka tidak seharusnya ikut campur." Arvin tidak menutupi apapun. Dia berbicara langsung ke intinya. Di hadapan Valentino, pria yang sangat misterius ini, Arvin tahu bahwa tidak ada gunanya memainkan trik-trik kecil, langsung ke inti masalah akan lebih baik. "Kenapa aku harus membantu kalian? Jangan bilang ini juga untuk membantu kota Neo. Asalku bukan dari sini. Bagiku, kota Neo bisa ada, bisa juga tidak." Tanpa menunggu Arvin menjawab, Valentino langsung memblokir jalan belakang Arvin. Arvin berhenti dan berkata, "Kalau Tuan Valentino mau membantuku, grup Nagasan akan berhenti mencari masalah dengan Maple Rain Real Estate. Kami juga tidak akan mencari masalah dengan pihak-pihak yang menjalin hubungan baik dengan Maple Rain Real Estate." Bagaimanapun, dia tidak mengatakan semua kondisi yang telah disepakati dengan Hendrik sebelumnya secara sekaligus. Namun, Hendrik tidak berbicara. Hendrik percaya bahwa Valentino tidak akan pernah membiarkan Arvin mendapatkan keinginannya.
Benar saja, mendengar Arvin mengatakan ini, Valentino tidak menjawab sama sekali dan hanya menyesap tehnya. Wanginya agak hambar, gumam Valentino pada dirinya sendiri. Dia lalu membuka teko dan memasukkan beberapa helai daun teh lagi. Saat ini, semua orang berdiri di halaman, sedangkan Valentino duduk sambil menyeduh teh. Mereka tidak mengerti tindakan Valentino. Arvin memperhatikan gerakan Valentino dengan cermat, kemudian dia tiba-tiba mengerti. Tuan Valentino, aku juga akan membatasi grup Nagasan dan kamar dagang Kotaneo sehingga mereka tidak akan lagi menargetkan Maple Rain Real Estate. Mulai sekarang, Kotaneo akan menjadi milik grup Nagasan dan Maple Rain Real Estate. Arvin mengatakan semua pilihan yang bisa dia tawarkan. Valentino masih tidak menjawab. Dia mengangkat teko teh dan mencium wanginya sembari berkata pada dirinya sendiri. Wanginya masih belum cukup, coba aku tambahkan beberapa daun teh lagi. Setelah mengatakan ini, Valentino memasukkan beberapa daun teh lagi. Valentino, jangan dikasih hati minta jantung. Kalau kamu mengambil kesempatan di atas permasalahan yang kami alami, aku tidak akan terima meski kalah. Chris tiba-tiba melompat keluar dan menunjuk Valentino dengan mata melotot. Bajingan! Cepat masuk! Arvin memarahi Chris. Pemenang adalah raja, Arvin tahu itu, mana mungkin Valentino akan peduli apakah Chris terima atau tidak. Selama tujuannya tercapai, Valentino tidak akan pernah melewatkan kesempatan sebagus itu. Karena Arvin berani datang mencari Valentino, tentu saja dia sudah bersiap dengan harga yang harus ditanggungnya. Chris menggertakkan gigi sambil mendengus dengan enggan dan menoleh. Tuan Valentino, semua properti yang kami ambil secara paksa pagi ini akan dikembalikan kepada kalian semua. Kerugian yang dialami oleh Maple Rain Real Estate juga akan sepenuhnya ditanggung oleh grup Nagasan. Kami juga akan mengeluarkan pernyataan atas nama grup Nagasan. Mulai sekarang, kami akan berdamai dengan Maple Rain Real Estate. Mau bekerja sama juga boleh, kata Arvin dengan cepat. Pada saat ini, industri luar negeri dari grup Nagasan dan Fondasi Kotaneo diserang bersamaan. Dia benar-benar tidak punya waktu untuk bersantai-santai. Setelah Arvin selesai berbicara, dia menatap Valentino dengan sorot mata tulus yang tak tertandingi. Kalau Valentino masih berpikir wangi tehnya terlalu hambar, maka apa yang bisa ditawarkan oleh Arvin di langkah selanjutnya mungkin adalah saham grup Nagasan. Bab 543 gangster hebat pun tidak bisa mengalahkan preman lokal. Mata semua orang terfokus pada Valentino. Mereka semua menunggu apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Andreas dan Lukman berharap Valentino dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk mengajukan lebih banyak syarat yang bisa melemahkan kekuatan grup Nagasan. Namun, mereka tidak berani mencampuri keputusan Valentino. Telapak tangan Valentino yang sedang memegang segenggam daun teh di tangannya berhenti. Setelah beberapa saat, dia barulah memasukkan daun teh itu kembali ke dalam kotak teh. Ya, rasa teh ini seharusnya sudah pas, kata Valentino ringan. Arvin dan Andreas tercengang, bahkan Chris juga tiba-tiba menoleh. Dia menatap Valentino dengan tidak percaya. Valentino bersedia melepaskan kesempatan emas ini dan tidak memakainya untuk menekan grup Nagasan. Ini, apakah Valentino akan begitu baik hati? Orang yang lebih terkejut adalah Arvin. Tadinya dia sudah siap dengan segala risiko. Dia sudah memikirkannya selama Valentino bersedia membantu. Dia rela menggunakan saham grup Nagasan untuk menukarnya dengan bantuan dari Valentino. Tanpa diduga, Valentino berhenti begitu saja. Semua orang terdiam. Meskipun Andreas dan Lukman sedikit kecewa, saat ini mereka tidak berani mengatakan apa-apa. Melihat sorot mata Arvin yang terlihat tidak mengerti, Valentino bertanya dengan penuh arti. Apa kamu tahu mengapa aku melakukan ini? Tidak tahu, jawab Arvin dengan jujur. Karena, kalau aku ingin menghancurkan grup Nagasan, hanya perlu satu kalimat saja. Kalau kamu pintar, kamu pasti tahu apa yang harus dilakukan. Valentino meletakkan tangannya secara perlahan di atas perangkat seduh teh sambil tersenyum ringan. Valentino, jangan membual. Kalau kamu benar-benar punya kekuatan sebesar itu, kenapa kamu bisa kalah berkali-kali dariku? Teriak Chris sambil maju ke depan. Kali ini, Arvin tidak menghentikannya. Karena dia memiliki pemikiran yang sama. Bahkan Andreas dan Lukman juga ikut bingung. Namun, Valentino tersenyum tipis dan tidak menjawab. Dia perlahan mengangkat ponsel di sebelahnya. Meskipun dia berada di penthouse Villa Cloud, dia tetap tahu semua pergerakan Kotaneo. Pada saat ini, sudah saatnya menggunakan rencana meteor.
Begitu digunakan, itu akan menyebabkan beberapa efek yang tidak bisa diputar balik lagi. Namun, karena Valentino berani melakukan ini, tentu saja dia sudah punya rencana lain. Itu karena sejak awal aku sama sekali tidak menganggap penting grup Nagasan. Valentino tidak punya waktu untuk peduli betapa kata-katanya ini mengejutkan semua orang. Dia malah sibuk menelpon. Halo, Tuan Valentino. Begitu telepon terhubung, terdengar suara penuh hormat Evan. Valentino mengangguk pelan, lalu berkata dengan acuh tak acuh. Dalam waktu 1 jam, cabut semua kekuatan yang ditanam grup Vidino di kawasan bisnis kota Neo. Setelah mengatakan ini, Valentino perlahan meletakkan ponselnya, lalu mengambil cangkir tehnya lagi dan mulai menyesapnya dengan perlahan. Muka semua orang terlihat bingung, kecuali Hendrik dan Danu. Berakhir, begitu saja. Hanya dengan 1 panggilan telepon dan 1 kalimat, masalah ini langsung terselesaikan. Masalah yang memusingkan grup Nagasan dan kamar dagang kota Neo terselesaikan hanya dengan 1 kalimat santai dari Valentino. Apa dia benar-benar bisa berhasil? Bahkan jika Valentino adalah tokoh penting kota Neo, bahkan jika dia punya koneksi di provinsi, dia sama sekali tidak akan berhasil melakukannya. Jangankan Arvin dan Chris yang tidak percaya, bahkan Andreas dan Lukman pun merasa bahwa Valentino sedikit belagu. Arvin merenung selama beberapa lama, kemudian bertanya, Tuan Valentino, apakah kamu memerlukan bantuan grup Nagasan? Kalau perlu bantuan, grup Nagasan tidak akan menolak. Selama grup Vidino dapat diusir dari dunia bisnis kota Neo, grup Nagasan tidak akan pernah ragu. Arvin berbicara sambil menggosok telapak tangannya. Ini adalah pemikiran sebenarnya yang ada di dalam hatinya. Kamu hanya perlu menunggu, kata Valentino tanpa menoleh. Chris mendengus dingin. Semua orang tidak tahu harus berkata apa, entah dari mana kepercayaan Valentino berasal. Namun pada saat ini, Valentino meminta mereka untuk menunggu, jadi mau tidak mau mereka harus menunggu. Kecuali grup Nagasan memiliki cara yang lebih baik, tetapi itu jelas tidak mungkin. Ketika semua orang menunggu penthouse di Villa Cloud, situasi kota Neo kembali berubah. Sebuah perintah datang dari perusahaan periklanan Meteor yang sangat tidak mencolok. Perintah ini dikirimkan ke 200 ponsel yang diukir dengan pola meteor. Dalam sekejap, semua anggota rencana meteor di kota Neo bergerak. Perintah Tuan Valentino seperti dekret kekaisaran. Kekuatan cahaya ribuan rumah yang pernah menimbulkan sensasi di seluruh kota Neo telah bangkit kembali. Setelah periode pengembangan ini, kekuatan rencana meteor telah berkembang pesat. Oleh sebab itu, kekuatan rencana meteor kali ini jauh lebih kuat daripada kekuatan cahaya ribuan rumah yang pernah menimbulkan sensasi seluruh kota. Pada saat yang sama, kekuatan grup Vidino yang telah tembus ke dalam distrik bisnis kota Neo ditekan. Pihak mafia, para pejabat, serta dunia bisnis. Kekuatan dari 3 pihak ini bergerak pada saat yang sama. Bayangkan saja bisa seberapa menakutkan itu. Bahkan jika grup Vidino memiliki dana mandiri yang kuat, sulit untuk melawan serangan bersamaan dari ketiga pihak ini. Hal yang lebih mengejutkan mereka adalah bahwa kekuatan-kekuatan yang dahsyat ini seperti sudah memasang pelacak di grup Vidino. Tidak peduli seberapa tersembunyi kekuatan mereka, mereka akan ditemukan dan ditekan oleh pihak lain sesegera mungkin. Rencana meteor tersebar pada di seantero kota Neo, bagaikan jaring besar yang menutupi seluruh kota. Kekuatan-kekuatan ini biasanya tidak terlihat, tetapi pada kenyataannya, mereka sudah mengendalikan seluruh kota. Setiap gerakan di kota Neo tidak dapat lepas dari kendali rencana meteor. Oleh karena itu, grup Vidino berpikir mereka dapat bersembunyi dan menyembunyikan kekuatan mereka diam-diam, tetapi sebenarnya semua itu telah sepenuhnya dikendalikan oleh rencana meteor. Grup Vidino dapat bersembunyi dari grup Nagasan dan bahkan kamar dagang kota Neo, tetapi di depan rencana meteor, mereka tidak punya tempat untuk bersembunyi. Di bawah tekanan dari ketiga pihak ini secara bersamaan, pada awalnya grup Vidino masih mencoba untuk melawan. Namun, kantor cabang rahasia mereka yang tak terhitung jumlahnya diserang pada saat yang sama. Konsep seperti apa itu? Dalam waktu kurang dari 20 menit, mereka jatuh ke dalam situasi buntu. Kantor pusat grup Vidino terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa ternyata grup Nagasan begitu kuat. Tampaknya pepatah lama itu benar. Gangster sehebat apa juga tidak akan bisa mengalahkan preman lokal. Jika terus berlanjut seperti ini, modal 60 triliun akan habis dengan cepat, itu pun dengan kondisi belum tentu bisa mengalahkan grup Nagasan.
Di saat itu, mereka tidak akan mendapatkan keuntungan apapun. Akibatnya, para petinggi grup Vidinu mengadakan rapat. Seseorang mengusulkan untuk menarik semua cabang. Usulan orang ini langsung mendapat dukungan dari semuanya. Hal ini membuat hasil rapat diputuskan hanya dalam waktu 3 menit. Mereka harus melakukannya untuk menghentikan kerugian yang terlalu besar. Akhirnya, cabang-cabang yang didirikan dengan susah payah oleh grup Vidinu di kota Neo ditarik kembali satu demi satu oleh kantor pusat. Mereka meninggalkan kota Neo dengan malu. Dalam waktu 40 menit, krisis yang dihadapi oleh grup Nagasan diselesaikan dengan mudah. Rencana meteor sekali lagi menunjukkan kekuatannya ke seluruh kota Neo. Penthouse di Villa Cloud. Valentino sedang berbaring telentang di kursi malas. Lengannya bertumpu pada sandaran tangan kursi dengan sepasang mata terpejam. Dia terlihat sangat santai. Sedangkan Hendrik, Arvin dan beberapa orang yang lain berdiri di halaman. Saat ini, orang yang biasanya tenang seperti Arvin pun mulai cemas. Dia berjalan mondar-mandir di halaman itu. Waktu sudah lama berlalu, tapi dia masih belum mendapat kabar. Arvin tiba-tiba merasa dirinya telah melakukan hal bodoh hari ini.